SIP. Besok kita jual apartemen istrimu yang bodoh ini. Tawa mereka meledak tepat jam 12 malam. Suamiku pikir aku sudah terlelap. Padahal di balik pintu, aku sedang merekam rencana busuk itu. Pagi tiba, saat mereka dengan sombong menyodorkan sertifikat apartemen ke pembeli, aku keluar membawa satu rahasia yang membuat mereka semua langsung. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langkah kaki Citra terdengar samar di lorong apartemen lantai 25 yang sunyi. Jam tangan di pergelangan tangan kirinya yang ramping menunjukkan pukul 23.45. Hampir tengah malam. Seharusnya, malam ini ia masih berada di Surabaya, meringkuk di kasur hotel yang dingin setelah maraton meeting dengan klien selama 3 hari berturut-turut. Tapi, pembatalan sepihak dari klien utama sore tadi mengubah segalanya. Citra memutuskan pulang. Ia ingin memberi kejutan. Di tangannya, ia menjinjing bungkusan paper bag berisi martabak manis kesukaan Fahmi, suaminya, dan sekotak kue lapis legit premium untuk Bularas, ibu mertuanya yang kebetulan sedang menginap, atau lebih tepatnya, menumpang hidup, selama sebulan terakhir dengan alasan renovasi rumah di kampung yang tak kunjung selesai. Mas Fahmi pasti kaget. Gumam Citra pelan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Lelah di tubuhnya seakan menguap membayangkan wajah suaminya yang sumringah. Citra merogoh tasnya, mencari kartu akses unit apartemen. Apartemen ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah warisan dari mendiang ayahnya. Sebuah penthouse 2 lantai di kawasan strategis Jakarta Selatan yang ia pertahankan mati-matian, bahkan saat perusahaan ayahnya sempat goyah dulu. Fahmi, suaminya yang bekerja sebagai staf administrasi biasa, tidak akan pernah sanggup membeli satu kamar mandi pun di unit ini dengan gajinya. Namun, Citra tidak pernah mempermasalahkan itu. Bagi Citra, pernikahan adalah tentang saling melengkapi, bukan hitung-hitungan materi. Setidaknya, itulah yang ia yakini sampai detik ini. Saat kartu akses ditempelkan dan lampu indikator berubah hijau, Citra tidak langsung mendorong pintu. Telinganya menangkap sesuatu. Suara gelak tawa. Bukan hanya suara Fahmi, dan bukan hanya suara cempreng Bularas. Ada suara ketiga. Suara perempuan lain. Renyah, manja, dan terdengar sangat akrab. Jantung Citra mendadak berdegup kencang. Bukan karena antusiasme, tapi karena firasat buruk yang menyengat tengkuknya. Ia menahan napas, membatalkan niatnya untuk membuka pintu lebar-lebar. Dengan gerakan sangat pelan, ia hanya membuka celah sekecil mungkin, cukup untuk membiarkan suara dari ruang tengah merembes keluar ke lorong tempat ia berdiri mematung. Martabak di tangannya terasa semakin berat, seberat perasaannya yang mendadak tidak enak. Suara tawa itu meledak lagi. Kali ini lebih keras. Aduh, Mas Fahmi, kamu ini pinter banget sih ngelabuhi dia. Suara perempuan asing itu terdengar jelas. Citra menempelkan telinganya ke celah pintu. Ia mengenali suara itu. Itu suara Vina. Teman masa kecil Fahmi yang katanya, sudah seperti adik sendiri. Vina yang sering datang minta sumbangan, Vina yang sering dibantu Citra mencarikan pekerjaan, meski selalu keluar dengan alasan bosan. Kenapa Vina ada di sini jam segini? Ya harus pinter dong. Vin, suara Fahmi terdengar angkuh, nada yang tidak pernah ia tunjukkan di depan Citra. Kalau nggak gitu, mana bisa aku morotin duitnya buat jajanin kamu sama ibu? Darah Citra berdesir hebat. Seluruh tubuhnya menegang. Betul itu, Vina, suara Bularas menimpali, terdengar sangat puas. Si Citra itu memang bodoh. Dia pikir ibu sayang sama dia? Hih, najis. Ibu cuma sayang sama dompetnya. Tiap hari kerja, pulang malam, nggak sempet ngurus suami. Istri macam apa itu? Citra membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang gemetar. Matanya terasa panas. Mertua yang selama ini ia biayai pengobatan diabetesnya, yang ia belikan perhiasan setiap ulang tahun, berbicara seolah Citra adalah sampah. Tapi kalimat berikutnya dari Vina adalah petir di siang bolong yang sesungguhnya. Terus, gimana rencana besok pagi? Mas, notaris bayaran aku udah siap loh. Terdengar suara dentingan gelas bersulang. Tenang aja, jawab Fahmi enteng. Surat kuasa jual beli udah aku siapin.
Tanda tangan Citra udah aku palsuin tadi sore. Mirip banget, sampai aku sendiri nggak bisa bedain. Sertifikat asli udah aku ambil dari brankas dia yang kuncinya gampang banget dibobol. Hening sejenak, lalu Vina berteriak kegirangan, "SIP. Besok kita jual apartemen istrimu yang bodoh ini lalu tendang dia." Tawa mereka pecah bersamaan. Tawa jahat, tawa kemenangan yang prematur. Habis itu, tambah Bularas dengan nada serakah, "Uangnya kita pakai buat beli rumah gedongan di Pondok Indah, terus sisanya buat modal butik Vina. Biar Vina jadi nyonya besar. Si Citra? Biarin aja dia jadi gembel. Biar dia tahu rasa, mentang-mentang orang kaya, suka ngeremehin lelaki." Citra merasa kakinya lemas seperti jeli. Ia ingin mendobrak pintu, menjambak rambut Vina, menampar wajah Fahmi, dan mengusir Bularas saat itu juga. Namun, logika Citra, logika seorang wanita karir yang terbiasa menghadapi negosiasi alot, tiba-tiba mengambil alih emosinya. Jika ia masuk sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang itu cuma bercanda. Fahmi akan memohon, Bularas akan pura-pura pingsan. Tidak. Citra tidak butuh drama murahan. Ia butuh bukti. Ia butuh kehancuran mereka yang mutlak. Citra mundur perlahan dari pintu, memastikan engselnya tidak berdecit. Ia bersandar di dinding lorong, napasnya memburu tapi matanya mulai kering. Rasa sakit hatinya kini bertransformasi menjadi bahan bakar yang dingin. Ia mengeluarkan ponsel pintarnya. Tangannya yang tadi gemetar kini bergerak lincah di atas layar. Ia membuka aplikasi smart home yang terhubung ke CCTV tersembunyi di ruang tengah. CCTV itu ia pasang 2 bulan lalu, bukan untuk memata-matai suami, tapi murni untuk keamanan karena ia sering keluar kota. Fahmi tidak tahu keberadaan kamera kecil berbentuk sensor asap di langit-langit itu. Di layar ponselnya, Citra melihat semuanya dengan definisi tinggi. Di sofa kulit Italia yang dibelinya bulan lalu, Fahmi sedang memangku Vina. Tangan Fahmi melingkar di pinggang wanita itu. Sementara Bularas duduk di sofa tunggal, sibuk menghitung tumpukan uang tunai, uang darurat yang biasa Citra simpan di laci meja kerja. Citra menekan tombol record di aplikasinya. Ia merekam semuanya. Ia memastikan audio terekam jelas, terutama bagian saat Fahmi memamerkan map merah, sertifikat apartemen, dan Vina yang mengangkat gelas sambil bersulang untuk kehancuran Citra. "Aku butuh lebih dari ini," bisik Citra pada dirinya sendiri. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Mengecek saldo rekening bersama. Masih utuh. Syukurlah. Fahmi belum sempat mengurasnya karena token bank ada di tangan Citra. Tapi besok, begitu apartemen terjual, atau setidaknya begitu mereka menerima uang muka dari pembeli bodoh yang mau menerima sertifikat tanpa verifikasi, mereka pasti akan lari. Citra mengirim pesan singkat pada Pak Teguh, pengacara kepercayaan mendiang ayahnya. Jam menunjukkan pukul 00.15. "Tuh, Pak Teguh, lawyer, Pak, maaf mengganggu malam-malam. Besok pagi tolong datang ke apartemen saya jam 8 tepat. Bawa tim legal dan polisi. Ada kasus pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan aset. Bukti sudah saya amankan. Jangan telepon saya, cukup balas, oke. Ini darurat." 2 menit kemudian, balasan masuk. "Oke, Mbak Citra. Saya siapkan." Citra menarik napas panjang. Ia memasukkan kembali ponselnya ke tas. Ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan, menghapus sisa air mata di sudut mata, dan memasang wajah lelah, wajah seorang istri yang baru pulang kerja dan tidak tahu apa-apa. Ia harus memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Peran sebagai istri bodoh. Citra sengaja menghentakkan kakinya agak keras saat melangkah kembali ke depan pintu, lalu menekan bel, seolah-olah ia tidak punya kunci akses atau kuncinya macet. Ting, tong. Dari balik pintu, terdengar suara gaduh luar biasa. Di layar ponsel yang masih memantau CCTV, Citra melihat kepanikan massal. "Mati aku." "Itu Citra," teriak Fahmi. Ia mendorong Vina sampai wanita itu hampir terguling dari sofa. "Cepat sembunyi. Ke kamar tamu. Cepat." Bularas panik menyembunyikan map sertifikat ke bawah bantal sofa, lalu berlari mengambil sapu, berpura-pura sedang menyapu lantai, di jam 12 malam. Vina berlari terbirit-birit membawa tasnya masuk ke kamar tamu,
dan membanting pintunya. Setelah hening sekitar 1 menit, pintu apartemen dibuka oleh Fahmi. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran di pelipisnya, tapi ia memaksakan senyum kaku yang terlihat sangat menjijikan di mata Citra. "Sayang, lo kok pulang?" katanya sampai lusa, tanya Fahmi, suaranya terdengar sumbang. Matanya bergerak liar, memeriksa apakah Citra mendengar sesuatu. Citra memasang wajah lesu. "Iya, Mas. Klien batalin meeting mendadak. Aku capek banget, jadi ngejar penerbangan terakhir biar bisa istirahat di rumah." Citra melangkah masuk, melewati Fahmi yang masih mematung. Ia meletakkan paper bag di meja makan. "Ini aku bawain martabak. Kamu belum tidur, Mas? Tadi aku kayak dengar suara rame-rame." Jantung Fahmi seakan berhenti. Bularas yang sedang menyapu karpet, suatu tindakan bodoh yang tidak masuk akal, langsung menyahut dengan nada tinggi yang dibuat-buat. "Oh, itu. Tadi ibu lagi nonton sinetron, Citra." Volumenya kekencengan. "Biasalah, telinga orang tua." Bularas tertawa garing. "Kamu kok pulang gak bilang-bilang sih? Kan ibu jadi gak masak enak." Citra menatap ibu mertuanya. Nonton sinetron? Padahal TV-nya mati, batin Citra sinis. Tapi ia hanya mengangguk pelan. "Oh, gitu. Ya udah, aku mau langsung mandi terus tidur. Capek banget." Citra melirik pintu kamar tamu yang tertutup rapat. "Itu pintu kamar tamu kok tertutup? Biasanya dibuka biar sirkulasi udara bagus." Fahmi langsung memotong, "Itu, ada sepupu jauh aku, si Vina. Dia tadi mampir, kemalaman, jadi aku suruh nginep. Kasihan kalau pulang malam-malam." "Vina?" Citra mengangkat alis, pura-pura mengingat. "Oh, teman kecil kamu itu? Ya sudahlah. Asal dia nggak ganggu." Citra berjalan menuju kamar utama. Saat melewati Fahmi, ia mencium aroma parfum wanita yang menyengat di kemeja suaminya. Bau parfum murah yang bercampur dengan keringat ketakutan. Citra menahan mual yang mendesak di kerongkongannya. "Makan tuh martabaknya, Mas. Spesial keju, kesukaan kamu," ucap Citra datar tanpa menoleh, lalu masuk ke kamar utama dan mengunci pintu. Di ruang tengah, Fahmi dan Bularas saling pandang, menghembuskan napas lega. Mereka pikir mereka selamat. Begitu pintu kamar terkunci, topeng Citra runtuh. Ia bersandar di balik pintu, tubuhnya merosot ke lantai. Rasa sakit itu datang lagi, tapi kali ini lebih tajam, menusuk ulu hatinya. Bukan karena kehilangan cinta Fahmi, cinta itu sudah mati sejak ia mendengar kalimat, "jual apartemen." Tapi karena rasa dikhianati oleh orang-orang yang ia percaya. Ia melihat sekeliling kamar tidur luas yang selama ini menjadi tempat peristirahatannya. Foto pernikahannya dengan Fahmi masih tergantung besar di dinding. Di foto itu, Fahmi tersenyum tulus. Atau mungkin itu juga palsu? Apakah selama 3 tahun pernikahan ini, Fahmi hanya melihatnya sebagai mesin ATM berjalan? Citra bangkit, berjalan gontai menuju kamar mandi. Ia menyalakan shower dengan aliran paling deras, membiarkan suara air meredam isak tangisnya yang akhirnya pecah. Ia menangis bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk membuang sisa-sisa kelemahan dalam dirinya. Ia menangis untuk Citra yang naif, Citra yang terlalu baik, Citra yang buta. 10 menit berlalu. Air mata itu berhenti. Citra membasuh wajahnya di wastafel. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata itu sembab, tapi sorotnya tajam. Ia ingat mendiang ayahnya pernah berkata, "Kalau ada orang yang mau merampok rumahmu, jangan cuma kunci pintunya. Jebak mereka di dalam, lalu panggil polisi." Citra keluar dari kamar mandi dengan wajah segar. Ia mengambil laptopnya. Langkah pertama, keuangan. Dengan cepat, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ia memindahkan seluruh isi tabungan di rekening bersama, yang 95% isinya adalah gaji dan bonus tahunan Citra, ke rekening deposito berjangka atas nama dirinya sendiri yang baru ia buat. Ia menyisakan saldo Rp50.000 saja di sana. Cukup untuk biaya administrasi penutupan rekening. Langkah kedua, kartu kredit. Ia membuka aplikasi kartu kredit. Kartu tambahan yang dipegang Fahmi, yang limitnya mencapai 100 juta, langsung ia blokir permanen dengan alasan hilang.
Langkah ketiga, dokumen. Citra teringat sertifikat di brankas. Fahmi bilang dia sudah mengambilnya. Citra tersenyum miring. Fahmi tidak tahu bahwa sertifikat yang ada di brankas rumah hanyalah kopi berwarna dengan kualitas tinggi yang pernah dibuat Citra untuk keperluan arsip. Kertasnya mirip, stempelnya terlihat asli, tapi jika diperiksa nomor serinya di BPN, itu tidak akan valid untuk transaksi jual-beli. Sertifikat asli yang sah tersimpan aman di Safe Deposit Box Bank sejak seminggu setelah mereka menikah. Ayahnya yang menyuruhnya melakukan itu. Laki-laki bisa berubah, nak. Tapi aset properti harus tetap aman, kata ayahnya dulu. Ternyata ayahnya benar. Fahmi dan komplotannya akan mencoba menjual apartemen ini besok dengan sertifikat palsu dan surat kuasa palsu. Itu adalah tindakan kriminal berlapis. Citra melirik jam. Pukul 1.30 pagi. Di luar kamar, suasana sudah sepi. Mungkin mereka sudah tidur. Atau mungkin sedang berbisik-bisik merencanakan detail penjualan besok. Tidur yang nyenyak. Mas, bisik Citra sambil mematikan lampu tidur. Karena besok, kamu akan bangun di neraka. Citra memejamkan mata, memaksa dirinya tidur. Ia butuh tenaga. Besok pagi bukan sekadar sarapan biasa. Besok adalah panggung pertunjukan terakhir untuk pernikahan ini. Dan Citra adalah sutradaranya. Jarum jam di dinding kamar berdetak pelan, namun bagi Citra, suaranya terdengar seperti palu godam yang memukul kesadarannya agar tetap terjaga. Pukul 2 dini hari. Ia berbaring di tempat tidur, memunggungi sisi kosong di sebelahnya. Fahmi tidak masuk ke kamar. Suaminya itu memilih tidur di sofa luar, atau mungkin menyusul Vina ke kamar tamu. Citra sudah tidak peduli lagi. Yang ia pedulikan sekarang adalah angka-angka. Citra bangkit perlahan, memastikan pintu kamar terkunci rapat. Ia duduk di meja kerjanya yang menghadap jendela besar dengan pemandangan lampu kota Jakarta yang mulai meredup. Ia membuka laptopnya kembali. Cahaya layar menyinari wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. Login pertama, mobile banking prioritas. Citra menatap saldo rekening bersama itu. Angkanya cukup fantastis. Hasil akumulasi tabungan Citra selama 5 tahun bekerja, ditambah bonus tahunan, dan sedikit gaji, Fahmi yang sebenarnya tak seberapa. Fahmi selalu beralasan gajinya habis untuk membayar cicilan mobil, yang padahal mobil itu pun dibelikan ayah Citra. Jadi praktis, 95% uang di rekening ini adalah keringat Citra. Kamu mau jual apartemen buat modal selingkuhanmu, Mas? Gumam Citra lirih, jarinya melayang di atas touchpad. Kalau begitu, kamu harus mulai belajar hidup tanpa uang sepeser pun dari istrimu yang bodoh ini. Klik menu transfer. Citra tidak memindahkan uang itu ke satu rekening saja. Itu terlalu mudah dilacak jika Fahmi tiba-tiba pintar. Ia memecahnya. Sebagian besar masuk rekening deposito berjangka yang baru ia buka secara online atas nama ibunya yang sudah sepuh di kampung, yang rekeningnya dikelola Citra. Sebagian lagi ke reksadana pasar uang yang pencairannya butuh waktu 2-3 hari kerja, dan sisanya ke rekening pribadi rahasia yang ia siapkan untuk dana darurat. Proses itu memakan waktu hampir 30 menit karena limitasi transfer harian. Namun karena Citra adalah nasabah prioritas, ia bisa menaikkan limit saat itu juga melalui verifikasi biometrik wajah. Transfer berhasil. Saldo akhir, Rp50.000. Citra menatap layar konfirmasi itu dengan kepuasan yang aneh. Uang ratusan juta itu lenyap dari akses Fahmi dalam hitungan menit. Besok, saat Fahmi mencoba gesek kartu debit untuk mentraktir Vina makan siang merayakan penjualan apartemen, ia akan mendapati kartu itu ditolak karena saldo tidak cukup. Langkah selanjutnya, kartu kredit. Fahmi memegang kartu kredit tambahan, supplementary card, yang menginduk pada kartu utama Citra. Limitnya Rp100 juta. Citra tahu Fahmi sering menggunakannya untuk hal-hal yang tidak jelas. Tapi Citra selalu menutup mata karena tagihannya auto debit dari rekening gaji Citra. Citra membuka aplikasi kartu kredit. Ia melihat riwayat transaksi real-time yang belum tertagih. Matanya menyipit. Yesterday, pukul 19.45 WIB, toko emas mulia, Rp15 juta yesterday. Pukul 21.30 WIB, hotel bintang 5, booking, Rp3.500.000. Darah Citra mendidih. Jam 7 malam tadi, saat Citra sedang pontang-panting di bandara mencari tiket pulang, Fahmi membelikan perhiasan.
Pasti untuk Vina. Dan booking hotel? Mungkin untuk perayaan setelah apartemen terjual. Tanpa ragu, Citra memilih menu, blokir kartu. Alasannya? Indikasi penyalahgunaan. Klik. Kartu terblokir. Selesai. Secara finansial, Fahmi sudah lumpuh total. Dia hanya memiliki uang tunai di dompetnya, yang Citra tahu tidak akan lebih dari Rp500.000, dan sebuah harapan kosong tentang penjualan apartemen. Citra menutup laptopnya. Ia merasa sedikit lebih ringan, seolah beban berat di pundaknya baru saja diangkat. Namun, ini baru tahap awal. Ia harus memastikan jebakan fisik di apartemen ini bekerja sempurna besok pagi. Citra beranjak dari meja kerja menuju lemari pakaian walk-in closet. Di bagian paling belakang, tersembunyi di balik tumpukan winter coat yang jarang dipakai, terdapat sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Ini adalah brankas dummy sebenarnya. Brankas utama yang berisi perhiasan warisan ibunya dan dokumen perusahaan tersimpan di bank. Tapi brankas di rumah ini biasa ia gunakan untuk menyimpan uang tunai operasional dan paspor. Dan tentu saja, tempat ia menyimpan sertifikat apartemen. Citra memutar kombinasi angka. Klik. Pintu brankas terbuka. Kosong. Hanya ada paspor Citra dan Fahmi. Map hijau tebal berlogo Badan Pertanahan Nasional, BPN, yang biasanya ada di sana sudah lenyap. Citra tersenyum miring. Fahmi benar-benar sudah mengambilnya. Sesuai dengan percakapan yang ia dengar di balik pintu tadi. Fahmi pasti merasa sangat pintar bisa membuka brankas ini. Padahal, Citra sengaja tidak pernah mengganti password brankas sejak mereka menikah. Tanggal jadian mereka. Sangat klise, sangat mudah ditebak. Citra membiarkan celah keamanan itu ada justru untuk menguji kejujuran Fahmi. Dan Fahmi gagal total. Namun, yang tidak diketahui Fahmi adalah isi map hijau itu. 2 minggu lalu, Citra memiliki firasat buruk setelah menemukan struk pembayaran konsultasi notaris di saku celana Fahmi yang hendak dicuci. Fahmi beralasan itu struk temannya yang tertinggal. Citra tidak percaya begitu saja. Ia diam-diam pergi ke percetakan security langganan kantornya. Ia meminta dibuatkan dummy sertifikat apartemen. Bentuknya identik. Kertasnya memiliki tekstur yang mirip. Warnanya sama persis. Bahkan hologramnya terlihat meyakinkan jika dilihat sekilas oleh mata awam, atau di ruangan yang pencahayaannya kurang. Tapi, nomor seri yang tertera di sana telah diubah 1 digit. Dan tentu saja, kertas itu tidak memiliki watermark resmi jika disorot sinar UV. Itu hanyalah kertas sampah yang didesain cantik. Dan kertas sampah itulah yang sekarang sedang dipeluk erat oleh Fahmi atau Bularas di luar sana, dianggap sebagai tiket mereka menuju kekayaan. Citra menutup kembali brankas itu. Ia membayangkan wajah notaris gadungan atau penadah yang akan datang besok. Jika mereka pemain profesional, mereka pasti akan mengecek keaslian sertifikat itu. Tapi dari percakapan Vina, mereka menggunakan jalur belakang, dan pembelinya adalah orang yang mau terima barang panas dengan harga miring. Orang-orang serakah biasanya kurang teliti. Mereka akan terjebak. Citra berjalan ke arah pintu kamar, menempelkan telinganya sekali lagi. Sepi. Tidak ada suara dengkuran. Apartemen ini terlalu kedap suara. Tiba-tiba, ponsel Citra bergetar pendek. Notifikasi dari aplikasi CCTV. Ada pergerakan di ruang tengah. Citra membuka HP-nya. Di layar hitam putih mode malam, ia melihat sosok Vina keluar dari kamar tamu. Wanita itu berjalan mengendap-endap menuju kulkas. Vina membuka kulkas, mengambil botol jus jeruk impor milik Citra, jus mahal yang harganya hampir 100.000 per botol, lalu meminumnya langsung dari botol tanpa gelas. Setelah itu, Vina berjalan mengelilingi ruang tengah, meraba-raba sofa, mengelus TV layar datar 65 inci, seolah-olah menghitung aset yang akan segera menjadi miliknya. Nikmati saja dulu, Vina, desis Citra. Anggap saja itu jamuan terakhir sebelum kamu masuk sel. Pemandangan itu justru membuat tekad Citra makin bulat. Tidak ada ampun, tidak ada mediasi. Besok adalah eksekusi. Pukul 4.30 pagi. Adzan subuh sayup-sayup terdengar dari kejauhan, menembus kaca tebal apartemen lantai 25. Citra sudah mandi dan berpakaian rapi, namun ia mengenakan piyama satin lagi di luarnya
untuk menyamarkan kesiapannya. Ia duduk di tepi ranjang, melakukan satu panggilan penting yang akan menentukan kelancaran rencananya. Ia menelepon Pak Danu, kepala keamanan gedung apartemen, yang sudah ia kenal baik sejak zaman ayahnya masih hidup. Pak Danu adalah orang lama, loyal pada keluarga Citra, bukan pada penghuni baru seperti Fahmi. "Halo, Pak Danu. Maaf mengganggu pagi-pagi," sapa Citra dengan suara rendah namun tegas. "Oh, Mbak Citra. Tidak apa-apa, saya sedang rolling shift pagi. Ada yang bisa dibantu? Ada masalah darurat?" Suara bariton di seberang sana terdengar sigap. "Saya butuh bantuan Bapak untuk skenario pagi ini. Sangat penting dan rahasia. Tolong pastikan tim Bapak yang jaga di lobi dan lift adalah orang-orang yang bisa dipercaya." "Siap, Mbak. Bapak ada instruksi apa?" Citra menarik napas. "Pagi ini, sekitar jam 8 atau 9, akan ada tamu yang datang menemui suami saya. Kemungkinan 2 atau 3 orang pria. Mereka mungkin terlihat seperti pebisnis atau notaris. Tolong biarkan mereka naik. Jangan ditahan, jangan ditanya KTP terlalu detail biar mereka merasa aman." "Dibiarkan naik?" Biasanya Mbak Citra minta protokol ketat. Pak Danu terdengar bingung. "Kali ini beda, Pak. Biarkan mereka masuk ke unit saya. Tapi..." Citra menekan suaranya. "Begitu mereka masuk unit, saya minta Bapak dan 2 security berbadan besar standby di lorong depan pintu unit saya. Jangan ketuk pintu sampai saya kasih kode lewat missed call ke nomor Bapak. Begitu saya missed call, Bapak langsung masuk. Pintu tidak akan saya kunci." "Baik, saya paham. Jadi kami standby untuk pengamanan?" "Benar. Dan satu lagi, Pak. Tolong siapkan rekaman CCTV koridor dan lift dari jam 12 malam tadi sampai nanti siang. Saya akan butuh itu sebagai barang bukti." Hening sejenak di ujung telepon. Pak Danu sepertinya mengerti arah pembicaraan ini tanpa perlu dijelaskan detail. "Siap, Mbak Citra. Kami akan monitor penuh. Kalau ada keributan, kami langsung amankan." "Terima kasih, Pak Danu." Telepon ditutup. Satu pion lagi sudah ditempatkan di posisi strategis. Citra keluar kamar. Apartemen sudah mulai terang oleh cahaya matahari pagi. Ia menuju dapur. Rutinitas palsu harus dimulai. Ia menyalakan mesin kopi, aroma biji kopi Arabica menyebar ke seluruh ruangan, aroma kemewahan yang selalu dinikmati Fahmi secara gratis. Ia juga mengeluarkan wajan, memanaskan mentega. Bukan untuk memasak sarapan besar, hanya untuk menciptakan efek homey, efek bahwa istri bodoh ini sedang berbakti. Ia ingin mereka merasa sangat nyaman, sangat aman, sehingga kewaspadaan mereka turun ke titik nol. Suara pintu kamar tamu terbuka. Citra tidak menoleh, ia sibuk mengaduk telur di mangkuk. "Pagi, Mbak Citra." Sapa suara yang dibuat-buat serak basah. "Itu Vina." Permainan dimulai. Citra berbalik, memberikan senyum terbaiknya, senyum yang tidak mencapai mata. Vina. Pagi. Sudah bangun? Tidurnya nyenyak?" Vina berdiri di ambang dapur mengenakan piyama pinjaman, yang sebenarnya piyama lama Citra yang sudah tidak dipakai. Wajahnya tanpa make-up, terlihat sedikit bengkak tapi matanya bersinar licik. "Nyenyak banget, Mbak. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Beda banget sama kosan aku," jawab Vina sambil terkikik kecil, lalu tanpa dosa duduk di kursi makan utama, kursi yang biasanya diduduki Citra. "Syukurlah kalau betah. Mau kopi?" tawar Citra. "Boleh, Mbak. Sedikit gula ya?" Vina menyahut santai, seolah Citra adalah pelayan di rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi luar terbuka. Fahmi keluar dengan wajah segar, rambut basah, dan handuk melilit di leher. Di belakangnya, Bularas menyusul keluar dari kamar tidur utama. Ternyata Bularas tidur di kamar tamu satu lagi yang lebih kecil. "Wih, harum banget. Istriku masak apa nih?" Fahmi mendekat, mencoba mencium pipi Citra. Citra membiarkannya, meski perutnya mual. "Cuma scrambled egg sama roti panggang, Mas. Kan aku harus siap-siap ke kantor bentar lagi." Bularas duduk di sebelah Vina. "Nah, gitu dong, Citra. Istri itu harus bangun pagi,
layani suami dan mertua. Jangan cuma cari duit terus. Citra meletakkan piring berisi roti panggang di meja dengan sedikit hentakan pelan, cukup untuk membuat mereka menoleh tapi tidak cukup untuk dianggap marah. Iya, Bu. Maaf ya kalau selama ini Citra sibuk. Kan cicilan apartemen ini dan biaya obat ibu harus dibayar tiap bulan. Kalimat itu menohok, tapi Bularas yang bebal hanya mendengus. Yaitu kan kewajiban kamu sebagai yang punya gaji gede. Fahmi kan lagi merintis karir. Betul, Bu. Vina menimpali sambil mengunyah roti dengan mulut terbuka. Mas Fahmi itu potensinya besar loh, Mbak. Cuma butuh modal aja. Kalau ada modal, pasti bisnisnya lancar. Fahmi tersedak kopinya. Ia melirik Vina dengan panik, memberi kode agar jangan terlalu banyak bicara soal modal. Uhuk. Iya ya doain aja, Vin, potong Fahmi cepat. Lalu ia menatap Citra dengan tatapan yang berusaha terlihat hangat. Sayang, kamu hari ini ke kantor jam berapa? Jangan kesiangan loh. Katanya kemarin meeting batal, pasti hari ini numpukan kerjaannya. Citra tahu arah pembicaraan ini. Mereka ingin mengusirnya pergi secepat mungkin. Iya sih, Mas. Rencananya jam 8 aku jalan. Kenapa? Kamu kok kayaknya pengen banget aku cepat pergi? Goda Citra dengan nada polos. Fahmi tertawa gugup. Hahaha. Enggak lah. Justru aku perhatian. Nanti kalau kamu telat, bos kamu marah. Kamu kan bosnya ya? Maksudku, klien kamu marah. Tenang aja, Mas. Citra menyesap kopinya pelan, matanya menatap tajam ke arah Fahmi di balik cangkir. Hari ini aku akan selesaikan semua urusan. Biar clear. Bagus itu, sahut Bularas sambil mengambil selai nanas. Pergi sana cari uang yang banyak. Oh iya, Citra, nanti tinggalin uang belanja ya di meja. Ibu mau masak enak buat Vina sama Fahmi nanti siang. Siap, Bu. Nanti Citra kasih, jawab Citra. Dalam hati ia berkata, nanti Citra kasih surat pengusiran, bukan uang. Suasana sarapan itu terasa sangat aneh. Di permukaan, mereka tertawa, membicarakan cuaca dan gosip artis. Tapi di bawah meja, kaki Vina sesekali menyentuh kaki Fahmi. Mata Bularas terus melirik jam dinding. Dan Citra? Citra hanya mengamati mereka seperti seorang ilmuwan mengamati tikus laboratorium yang sedang memakan umpan beracun. Mereka makan dengan lahap, tidak sadar bahwa ini adalah sarapan terakhir mereka di meja marmer Italia ini. Jam menunjukkan pukul 7.45. Sudah saatnya Citra berangkat, menurut skenario mereka. Citra masuk ke kamar, berpura-pura mengambil tas kerja dan blazernya. Ia mematut diri di cermin. Outfit hari ini, kemeja sutra putih dan celana bahan hitam berpotongan tegas. Pakaian perang. Ia keluar kamar dengan tas jinjing di tangan. Fahmi sudah berdiri di ruang tengah, wajahnya sumringah tidak sabar. Vina dan Bularas pura-pura sibuk menonton TV. Hati-hati di jalan ya, sayang, ucap Fahmi, tangannya sudah memegang gagang pintu, membukakannya untuk Citra. Gestur yang jarang sekali ia lakukan. Citra melangkah menuju pintu. Namun, tepat 2 langkah sebelum mencapai ambang pintu, ia berhenti mendadak. Ia memegang kepalanya. Aduh! Rintih Citra. Fahmi terlonjak. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Citra menggeleng, tubuhnya limbung sedikit. Ia berpegangan pada dinding. Bukan kepala aku, tiba-tiba pusing banget. Vertigo aku kambuh kayaknya. Wajah Fahmi berubah dari sumringah menjadi horor. Hah? Kambuh? Terus gimana? Kamu harus ke dokter? Ayo aku antar ke rumah sakit sekarang. Fahmi panik. Jika Citra sakit, Citra tidak jadi pergi. Jika Citra tidak pergi, transaksi batal. Enggak usah ke RS. Citra melambaikan tangan lemah. Aku cuma butuh rebahan. Biasanya kalau dibawa tidur 2-3 jam sembuh kok. Tidur? Bularas berdiri dari sofa, matanya melotot. Di sini? Di rumah? Ya iyalah Bu, masa tidur di lobi? Jawab Citra sambil memegang pelipisnya, aktingnya sempurna. Aku izin sakit aja hari ini ke kantor. Aku mau istirahat di kamar. Fahmi, Bularas,
dan Vina bertukar pandang cepat. Kode-kode panik beterbangan di antara mereka. Tapi, Fahmi mencoba bernegosiasi, di rumah kan berisik. Nanti ibu mau masak. Vina mau nyanyi karaoke. Kamu nggak akan bisa istirahat. Mending aku antar ke rumah ibu kamu aja ya. Citra menatap Fahmi dengan tatapan sayu namun tajam. Mas, kamu ngusir aku? Aku lagi sakit loh. Aku cuma mau tidur di kamarku sendiri. Kunci pintu kamarnya kan tebal, kedap suara. Kalian mau karaokean juga aku nggak dengar. Vina tiba-tiba menyela, otaknya bekerja cepat. Udahlah Mas Fahmi, biarin aja Mbak Citra istirahat. Kasihan lo, asal Mbak Citra janji nggak keluar kamar ya, biar istirahatnya total. Vina memberi kedipan pada Fahmi. Biarin aja dia di kamar. Asal dia nggak keluar, transaksi bisa jalan di ruang tamu. Toh dia bilang kamarnya kedap suara. Fahmi menangkap kode itu. Wajahnya rileks sedikit. Oke. Ya udah kamu istirahat ya. Tapi beneran lo, jangan keluar-keluar. Nanti aku mau ada tamu temen kantor sebentar, ngambil berkas. Nggak enak kalau kamu keluar pakai baju tidur. Iya, Mas. Aku kunci pintu kok. Aku mau tidur mati. Jangan diganggu ya sampai siang, ucap Citra. Citra berbalik, menyeret langkahnya kembali ke kamar utama. Ia masuk, lalu menutup pintu dengan bunyi klik yang tegas. Begitu pintu tertutup, Citra menegakkan tubuhnya. Sakit kepalanya hilang seketika. Ia segera memutar kunci pintu 2 kali, lalu memasang pengait tambahan. Ia berlari kecil ke meja kerjanya, menyalakan monitor yang terhubung ke CCTV ruang tengah. Ia memasang headphone. Di layar, ia melihat Fahmi menghembuskan napas panjang sambil mengusap dada. Gila. Hampir aja jantungku copot. Seru Fahmi. Untung dia bego, sahut Vina. Udah, biarin dia tidur. Kunci aja pintu kamarnya dari luar biar aman. Ide bagus, kata Fahmi. Citra mendengar suara kunci diputar dari luar. Mereka mengurungnya. Atau setidaknya, mereka pikir mereka yang memegang kendali. Padahal, mereka baru saja mengunci diri mereka sendiri di dalam kandang singa bersama mangsanya. Citra mengecek jam. Pukul 8 pesan masuk di ponselnya dari Pak Teguh. Pengacara, saya dan tim sudah di basement. Polisi berpakaian preman sudah di pos security. Menunggu aba-aba. Citra membalas, tahan dulu. Biarkan tikus-tikusnya masuk perangkap dan makan umpannya. Tunggu kode saya. Citra duduk nyaman di kursi kerjanya, memantau layar. Jebakan sudah terbuka lebar. Kini tinggal menunggu tamu kehormatan datang membawa kehancuran mereka sendiri. Pukul 9 tepat. Bel apartemen berbunyi. 2 kali, pendek dan tegas. Di ruang tengah, suasana yang tadinya hening penuh ketegangan mendadak berubah menjadi kesibukan yang dibuat-buat. Fahmi merapikan kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi, memastikan parfumnya tidak terlalu menyengat untuk menutupi bau keringat dingin. Vina, yang sudah berganti pakaian dengan blazer pinjaman milik Citra, yang ia ambil diam-diam dari lemari gantung di ruang laundry, duduk di sofa dengan pose sekretaris pribadi yang ia pelajari dari sinetron. Sementara Bularas, dengan kacamata baca yang bertengger di hidungnya, berpura-pura membaca majalah bisnis terbalik. Ingat, bisik Fahmi tajam sambil berjalan menuju pintu. Vina, kamu sepupu aku yang ngurus administrasi. Ibu cuma orang tua yang merestui. Jangan banyak omong soal harga, biar aku yang handle. Iya, bawel, desis Vina. Fahmi menarik napas panjang, memasang senyum paling ramah, lalu membuka pintu. Di hadapannya berdiri 2 orang pria. Pria pertama bertubuh tambun, mengenakan kemeja batik sutra yang terlihat mahal namun sedikit kekecilan di bagian perut, dengan cincin batu akik besar di jari manisnya. Wajahnya berminyak, tipikal orang lapangan yang banyak uang tapi kurang etika. Ini Pak Burhan, penadah properti yang dikenal, licin, dan tidak banyak tanya soal asal-usul barang. Di sebelahnya, seorang pria kurus berkacamata tebal dengan tas kulit lusuh. Itu Pak Edo, notaris, rekanan. Pak Burhan yang terkenal bisa menyulap dokumen bermasalah menjadi bersih, asalkan bayarannya cocok. Selamat pagi, Pak Fahmi.
Suara Pak Burhan berat dan serak. Matanya langsung menyapu isi apartemen mewah itu dengan tatapan lapar. Wah, unitnya memang view-nya bagus ya. Pantes harganya miring. Selamat pagi, Pak Burhan, Pak Edo. Silakan masuk. Fahmi mempersilakan mereka. Gesturnya berusaha terlihat seperti tuan rumah yang dominan. Mereka duduk di ruang tamu. Bu Laras segera menyuguhkan teh yang sudah agak dingin. Jadi, Pak Burhan langsung to the point, tidak menyentuh tehnya. Sesuai pembicaraan telepon. Harga 3,5 miliar. Cash keras. Sertifikat dan surat kuasa ada. Jantung Fahmi berdegup kencang. Harga pasaran apartemen ini sebenarnya 7 miliar. Menjualnya setengah harga adalah tanda keputusasaan, tapi bagi Fahmi, 3,5 miliar adalah angka fantastis yang bisa mengubah hidupnya. Ada, Pak. Lengkap, jawab Fahmi mantap. Ia mengeluarkan map hijau dari bawah meja. Map yang ia curi dari brankas Citra. Ia juga menyodorkan selembar kertas HVS. Ini sertifikat asli. Dan ini surat kuasa jual dari istri saya, Citra. Sudah ditandatangani di atas materai. Pak Edo, sang notaris, mengambil dokumen itu. Ia memasang lensa pembesar di matanya, meneliti tanda tangan di surat kuasa. Vina menahan napas. Itu tanda tangan yang ia palsukan dengan menjiplak KTP Citra semalam suntuk. Tanda tangannya terlihat meyakinkan, gumam Pak Edo datar. Ia beralih ke sertifikat. Ia meraba tekstur kertasnya, melihat hologramnya di bawah cahaya lampu ruang tamu. Fahmi dan Vina saling lirik. Keringat menetes di punggung Fahmi. Gimana, Du? Asli? Tanya Pak Burhan tidak sabar. Pak Edo mengangguk pelan. Secara fisik, kertas dan hologramnya terlihat asli, Pak. Tapi apa? Sela Fahmi cepat, nadanya sedikit defensif. Biasanya saya perlu cek online ke BPN dulu untuk nomor serinya. Pak Fahmi. Prosedur standar, ujar Pak Edo. Ah, kelamaan Pak. Potong Vina tiba-tiba, membuat semua orang menoleh. Vina tersenyum manis, mencoba menutupi kepanikannya. Maksud saya, Pak Burhan kan sibuk. Kita kan transaksi jalur cepat. Mas Fahmi ini butuh dana cepat buat investasi batubara. Kalau nunggu cek BPN bisa seminggu. Keburu hangus peluang bisnisnya. Pak Burhan tertawa bergelak. Bener juga. Saya suka gaya bicaranya Mbak. Siapa ini? Vina, Pak. Sepupu Mas Fahmi, jawab Vina genit. Oke, Pak Burhan menepuk lututnya. Saya percaya sama Pak Fahmi. Lagian saya lihat foto-foto keluarga di dinding ini asli semua. Nggak mungkinlah nipu. Mana nomor rekening? Saya transfer DP 500 juta sekarang. Sisanya setelah tanda tangan AJB, akta jual beli, siang ini juga. Fahmi merasa seperti baru memenangkan lotre. Ini Pak, nomor rekening saya. Fahmi menyodorkan kertas bertuliskan nomor rekening pribadinya, karena ia tahu rekening Citra tidak bisa ia akses. Loh, kok rekening Bapak? Tanya Pak Edo curiga. Sertifikat atas nama Ibu Citra, harusnya masuk rekening pemilik sertifikat dong untuk menghindari sengketa hukum. Fahmi tercekat. Ia belum menyiapkan jawaban untuk ini. Itu. Citra lagi di luar negeri. Rekeningnya lagi dibekukan sementara karena ada pemeriksaan pajak. Jadi dia suruh transfer ke saya. Alasan yang bodoh. Pak Edo menyipitkan mata. Suasana mendadak hening dan tidak nyaman. Pak Fahmi, suara Pak Edo merendah. Istri Bapak ada di luar negeri? Tapi di surat kuasa ini tertulis dibuat di Jakarta tanggal hari ini. Ini gimana ceritanya? Skakmat. Kebohongan Fahmi mulai retak. Di tengah kebingungan Fahmi mencari alasan, terdengar suara klik yang nyaring. Semua kepala menoleh ke arah lorong kamar utama. Suara kunci diputar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Fahmi melotot. Ia yakin tadi sudah mengunci pintu itu dari luar. Bagaimana bisa terbuka? Jawabannya sederhana. Citra memiliki kunci cadangan di dalam saku celananya, dan kunci pintu itu model slot ganda yang bisa dibuka paksa dari dalam jika kuncinya menempel. Atau lebih simpelnya, Citra tidak pernah benar-benar tidur. Pintu kamar terbuka perlahan. Citra melangkah keluar.
Ia tidak terlihat seperti orang sakit vertigo. Ia juga tidak terlihat seperti istri yang baru bangun tidur. Citra terlihat spektakuler. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, menonjolkan fitur wajahnya yang tegas. Ia mengenakan kemeja sutra putih yang terlihat kontras dengan celana bahan hitamnya. Di tangannya, ia memegang nampan kecil berisi 1 cangkir kopi panas yang masih mengepul dan toples gula. Ia berjalan dengan langkah anggun, santai, seolah-olah ruang tengah itu adalah jadwal pribadinya, mengabaikan fakta bahwa ada 4 orang yang menatapnya seperti melihat hantu. "Mas Fahmi," panggil Citra dengan suara lembut namun bervolume jelas. "Kopinya kok nggak diminum? Keburu dingin loh." Citra meletakkan kopi itu di meja, tepat di atas surat kuasa palsu yang sedang dipegang Pak Edo. Hening. Hening yang mencekam. "Loh? Ini Bu Citra?" tanya Pak Edo, bingung menatap Fahmi. "Katanya di luar negeri." Fahmi berdiri dengan lutut gemetar. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas sertifikat di meja. "Sayang kakakmu, kok keluar? Katanya sakit kepala, katanya mau tidur." Citra tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk Vina meremang. "Sakit kepalaku sembuh mendadak, Mas. Soalnya aku mimpi buruk. Aku mimpi apartemenku mau dijual sama maling. Pas bangun, ternyata malingnya ada di ruang tamu." Mata Citra beralih menatap Pak Burhan. Tatapannya dingin, menusuk, membuat penadah kelas kakap itu merasa kerdil. "Selamat pagi, bapak-bapak. Saya Citra, pemilik sah unit ini," satu-satunya nama yang tertera di sertifikat itu. Citra menunjuk map hijau dengan dagunya. "Ada urusan apa ya bapak-bapak datang ke rumah saya saat suami saya bilang saya sedang di luar negeri?" "Citra, masuk kamar," bentak Fahmi tiba-tiba, mencoba menggunakan sisa-sisa otoritas patriarkinya yang rapuh. Ia menyambar lengan Citra kasar. "Maaf Pak Burhan, istri saya ini lagi stres kerjaan. Dia agak halusinasi. Jangan didengerin. Ayo kita lanjut transaksi." Citra tidak memberontak. Ia hanya menatap tangan Fahmi yang mencengkeram lengannya, lalu menatap mata suaminya. "Lepaskan," ucap Citra datar. "Sebelum aku teriak KDRT dan Satpam di depan pintu mendobrak masuk." Ancaman itu spesifik dan tenang. Fahmi refleks melepaskan tangannya. Citra merapikan lengan kemejanya yang kusut bekas cengkeraman Fahmi, lalu duduk di sandaran lengan sofa tunggal, posisi yang lebih tinggi dari mereka semua yang duduk. "Pak." Citra membaca kartu nama di meja. "Pak Burhan. Dan Pak Edo." "Benar, Bu," jawab Pak Edo, yang mulai merasa situasi ini sangat salah. Ia menggeser duduknya menjauh dari Fahmi. "Saya dengar tadi kalian mau transaksi 3,5 miliar? Murah sekali. Apartemen ini appraisal bank terakhir 7,2 miliar loh," ujar Citra santai. "Bu Citra, suami ibu bilang ibu sudah setuju jual. Ini ada surat kuasanya." Pak Edo mengangkat kertas itu. Citra tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat ironis di telinga Fahmi. "Surat kuasa? Boleh saya lihat?" Citra mengambil kertas itu. Ia membacanya sekilas, lalu menatap Vina. Vina menunduk, tidak berani menatap mata Citra. Wah, tulisannya rapi. Tanda tangannya juga mirip. "Vina, kamu berbakat juga ya selain jadi, apa istilahnya? Sepupu?" sindir Citra tajam. "Maksud ibu apa?" tanya Pak Burhan kasar. "Jadi ibu nggak setuju jual?" "Pak Burhan," Citra mengeluarkan ponselnya dari saku. "Sebelum Bapak transfer uang sepeser pun ke rekening penipu ini, saya sarankan Bapak dengar sesuatu. Biar Bapak nggak ikut terseret pasal penadahan barang curian." Citra menekan layar ponselnya. Ia sudah menyiapkan file audio itu. Volume dimaksimalkan. Ponsel itu diletakkan di tengah meja kaca. Suara rekaman berputar jernih. "SIP. Besok kita jual apartemen istrimu yang bodoh ini, lalu tendang dia." Suara Vina tertawa. "Uangnya kita pakai buat beli rumah gedongan." "Si Citra? Biarin aja dia jadi gembel." Suara Bularas. "Tanda tangan Citra udah aku palsuin tadi sore. Sertifikat asli udah aku ambil." Suara Fahmi. Rekaman berhenti. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara AC yang mendengung.
Wajah Pak Burhan merah padam karena marah. Ia merasa dipermainkan. Ia menatap Fahmi dengan tatapan membunuh. Pak Fahmi, ini apa maksudnya? Anda mau menjebak saya? Bu Laras mencoba membela diri, suaranya bergetar. Itu rekayasa. Citra itu pinter edit suara. Dia mau fitnah kami. Fitnah? Citra mengangkat alis. Itu rekaman CCTV real-time jam 12 malam tadi. Dan, sepupu, yang duduk di situ, Citra menunjuk Vina, adalah selingkuhan suami saya yang bersekongkol memalsukan dokumen negara. Vina gemetar hebat. Rencana menjadi nyonya besar hancur lebur dalam hitungan detik. Fahmi yang sudah terpojok, tiba-tiba tertawa histeris. Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehat. Oke. Kamu menang soal rekaman, teriak Fahmi. Ia berdiri, menunjuk wajah Citra. Tapi aku tetap suamimu. Harta kamu harta aku juga. Aku berhak jual apartemen ini buat kebutuhan keluarga. Bapak-bapak, abaikan istri saya. Saya kepala keluarga di sini. Transaksi tetap jalan. Fahmi mengambil map hijau itu, memeluknya erat. Saya pegang sertifikat aslinya. Siapa yang pegang sertifikat, dia yang berkuasa. Citra menggelengkan kepala perlahan, menatap suaminya dengan tatapan iba bercampur jijik. Mas, kamu itu sudah jahat, bodoh pula. Kombinasi yang mematikan, desah Citra. Citra berdiri, berjalan mendekati Fahmi. 1. Citra mengangkat jari telunjuknya. Apartemen ini warisan ayahku. Harta bawaan. Dalam UU perkawinan, harta bawaan sepenuhnya hak istri. Suami tidak punya hak sepersen pun tanpa persetujuan tertulis. Jadi argumen, harta bersama, kamu itu sampah. 2. Citra mengangkat jari tengahnya. Rekening kamu yang mau dipakai terima transferan itu? Kosong. Rekening bersamaku? Sudah aku kosongkan dan blokir semalam. Kartu kredit kamu? Sudah mati. Kamu sekarang miskin, Mas. Miskin dan punya hutang gaya hidup. Fahmi terbelalak. Kakakmu blokir semuanya? 3. Citra maju selangkah lagi, kini wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Fahmi yang berkeringat. Ia menatap map hijau di pelukan Fahmi. Kamu yakin itu sertifikat asli? Fahmi mengeratkan pelukannya pada map itu. Pasti asli. Aku ambil dari brankas kamu. Pak Edo, panggil Citra tanpa menoleh. Bapak bawa sinar UV atau alat cek kertas. Pak Edo mengangguk kaku. Bawa, Bu. Tolong cek sertifikat yang dipeluk suami saya itu. Terutama di bagian nomor seri halaman belakang. Kalau itu asli, kertasnya akan punya serat benang pengaman berwarna merah biru. Fahmi mundur, enggan menyerahkan map itu. Tapi Pak Burhan yang sudah emosi berdiri dan merampas map itu dari tangan Fahmi dengan kasar. Sini. Jangan bikin saya rugi waktu, bentak Pak Burhan. Ia melempar map itu ke Pak Edo. Pak Edo menyalakan senter UV kecil. Ia menyorot halaman sertifikat itu. Hening sejenak. Polos, kata Pak Edo pelan. Nggak ada benang pengaman. Hologramnya juga kasar. Ini hasil print digital kualitas tinggi. Palsu. Jeder. Dunia Fahmi runtuh. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di lantai. Sertifikat yang ia agung-agungkan, kunci menuju kekayaannya, ternyata hanya selembar kertas print yang tidak berharga. Kamu jebak aku. Bisik Fahmi, menatap Citra dengan tatapan tidak percaya. Kamu taruh barang palsu di brankas sendiri? Aku tahu kamu itu nggak jujur. Mas, ayahku yang ngajarin aku untuk selalu waspada. Sertifikat asli ada di safe deposit box bank. Kunci brankas di rumah sengaja nggak aku ganti biar aku tahu kapan kamu bakal berkhianat. Dan ternyata, waktunya adalah tadi malam. Citra mengambil sertifikat palsu itu dari tangan Pak Edo. Dengan gerakan perlahan dan dramatis, ia merobek kertas tebal itu menjadi 2 bagian. Krek. Suara kertas sobek itu terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Citra melemparkan sobekan kertas itu ke wajah Fahmi. Itu nilai harga dirimu sekarang, Mas. Sampah. Pak Burhan berdiri tegak. Wajahnya merah menahan amarah.
Ia merasa dihina karena hampir tertipu mentah-mentah. Ia berjalan mendekati Fahmi yang masih terduduk lemas. "Heh, bangsat." Pak Burhan menendang kaki meja, membuat Bularas menjerit kaget. "Lo mau main-main sama gue? Lo tahu gue siapa? Gue bisa bikin lo hilang di Jakarta." Fahmi gemetar, tidak bisa menjawab. Ia merangkak mundur, berlindung di dekat kaki ibunya. "Pak Burhan," suara Citra memotong ancaman itu. "Saya sarankan Bapak pergi sekarang. Jangan kotori tangan Bapak dengan sampah ini. Lagi pula." Citra melirik jam tangannya. "Polisi yang saya panggil sedang naik lift. Kasus pemalsuan dokumen. Kalau Bapak masih di sini, Bapak bakal jadi saksi atau malah tersangka turut serta." Wajah Pak Burhan berubah pucat. Urusan dengan polisi adalah hal terakhir yang ia inginkan. "Ayo, cabut," perintah Pak Burhan pada notarisnya. Mereka berdua bergegas membereskan tas, setengah berlari menuju pintu keluar tanpa pamit. Pintu apartemen terbanting menutup di belakang mereka. Kini, di ruangan itu hanya tersisa 4 orang. Citra berdiri tegak, menjulang di atas 3 orang yang kini meringkuk ketakutan. Vina menangis sesenggukan. "Mbak Citra, sumpah Mbak, aku dipaksa Mas Fahmi, aku nggak tahu apa-apa." "Diam kamu," bentak Bularas, menyalahkan Vina. "Gara-gara kamu. Coba kamu nggak hasut anakku jual apartemen, kita nggak bakal kayak gini." "Ibu yang minta rumah di Pondok Indah," balas Vina berteriak. "Cukup." Teriakan Citra menggelegar, menghentikan pertengkaran menyedihkan itu. Citra berjalan ke arah interkom dinding yang terhubung ke lobi. Ia menekan tombol panggil. "Security, siap Mbak Citra?" Suara Pak Danu terdengar. "Pak Danu, silakan naik bersama tim Bapak dan polisi. Pelakunya sudah saya amankan. Bawa kantong plastik sampah besar yang banyak ya." Fahmi mendongak, matanya basah. "Kantong sampah? Buat apa, Yang?" Citra menatap suaminya dengan tatapan kosong, tanpa cinta, tanpa benci. Hanya kehampaan. "Buat baju-baju kalian. Aku kasih waktu 10 menit untuk packing barang-barang pribadi kalian ke kantong sampah sebelum polisi masuk dan menyeret kalian dengan borgol. Apapun yang tertinggal di sini setelah 10 menit, akan aku bakar." Citra berbalik badan, berjalan kembali menuju kamarnya. "Oh ya?" Citra berhenti sejenak tanpa menoleh. "Mobil di bawah itu inventaris kantor ayahku. Kuncinya tinggalin di meja. Kamu pulang jalan kaki." Pintu kamar Citra tertutup kembali. Di ruang tengah, kepanikan meledak. Bularas menangis histeris meratapi nasibnya yang harus kembali miskin. Fahmi hanya menatap kosong ke arah pintu kamar Citra, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil, dan sekarang kerikil itu pun akan menghancurkan hidupnya di penjara. Waktu mereka tinggal 9 menit. 10 menit. Waktu yang diberikan Citra terasa berjalan lebih cepat dari kedipan mata. Di dalam apartemen mewah itu, kepanikan yang terjadi bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan kekacauan yang memalukan. Bularas berlarian dari kamar tamu ke ruang tengah, tangannya menyambar apa saja yang bisa ia raih. Ia mencoba memasukkan hair dryer mahal milik Citra ke dalam kantong sampah hitam besar yang dilemparkan oleh Pak Danu, kepala security. "Jangan sentuh itu, Bu." Suara Pak Danu menggelegar di ambang pintu. Tubuhnya yang tegap menghalangi akses keluar. "Mbak Citra bilang hanya barang pribadi. Baju dan celana dalam. Elektronik, perhiasan, itu inventaris pemilik rumah. Kalau ibu bawa, saya tambahkan pasal pencurian." Bularas gemetar. Ia melempar hair dryer itu ke lantai hingga retak. "Pelit, menantu durhaka. Masa hair dryer aja nggak boleh?" Teriaknya histeris, air mata membasahi bedak tebalnya yang mulai luntur. Di sudut lain, Fahmi tampak menyedihkan. Ia berusaha memasukkan kemeja-kemeja kerjanya, yang dulu dibelikan Citra di butik ternama, ke dalam plastik sampah. Plastik itu tipis dan murah. Beberapa kali sobek karena Fahmi memaksakan terlalu banyak barang masuk. Ia tidak punya koper. Kopernya ada di gudang yang kuncinya dipegang Citra. "Vin, bantuin aku dong," bentak Fahmi pada Vina yang hanya berdiri mematung sambil menangis. "Bantuin apa?" balas Vina sengit. "Aku lagi bingung baju-baju aku gimana."
Tas branded aku gimana? Masa ditaruh di plastik sampah? Nanti kulitnya rusak. Udah syukur kamu nggak ditelanjangin, seru Fahmi frustrasi. Waktu habis. 10 menit selesai, Pak Danu melihat jam tangannya. Ia memberi kode pada 2 anggotanya. Seret mereka keluar. Kalau melawan, piting saja. 2 security berbadan kekar maju. Mereka tidak menggunakan kekerasan berlebihan, tapi cengkeraman mereka di lengan Fahmi dan Vina cukup kuat untuk membuat tulang terasa remuk. Lepas, saya bisa jalan sendiri. Fahmi meronta, mencoba mempertahankan sedikit harga dirinya yang sudah minus. Tapi security itu tidak peduli. Mereka didorong keluar pintu unit. Di lorong, Citra sudah tidak ada. Ia tidak mau menodai matanya melihat drama murahan itu. Tapi pintu-pintu tetangga terbuka. Penghuni lain mengintip, berbisik-bisik, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Lihat tuh, suaminya Bu Citra diseret kayak maling ayam, bisik seorang tetangga. Dengar-dengar mau jual apartemen istrinya diam-diam. Gila ya, sahut yang lain. Fahmi menunduk dalam-dalam. Wajahnya panas seperti terbakar. Bu Laras berjalan tertatih-tatih di belakang, menyeret 2 kantong sampah besar yang berat, sambil terus menyumpah-nyumpah tentang karma yang entah ditujukan untuk siapa. Vina menutupi wajahnya dengan rambut, rasa malunya sudah diubun-ubun. Mereka digiring masuk ke dalam lift barang, bukan lift penumpang yang mewah. Lift yang bau dan pengap. Sampah memang harus lewat jalur sampah, gumam salah satu security saat menekan tombol basement. Di lobi bawah, Pak Danu menyerahkan kunci mobil ke resepsionis. Mobil SUV hitam yang biasa dipakai Fahmi sudah dipasangi gembok roda. Silakan keluar dari area properti ini, tegas Pak Danu, menunjuk pintu kaca otomatis yang menuju ke trotoar panas Jakarta. Dan jangan pernah coba-coba balik. Wajah kalian sudah kami blacklist di sistem keamanan. Kalau kalian injak lobi ini lagi, kami langsung panggil polisi atas tuduhan menerobos. Fahmi, Bu Laras, dan Vina berdiri di trotoar. Matahari siang Jakarta sedang terik-teriknya, menyengat kulit. Di kaki mereka tergeletak tumpukan kantong sampah hitam berisi sisa hidup mereka. Orang-orang yang lewat menatap aneh, menyangka mereka adalah pemulung atau orang gila yang baru diusir. Dari balkon lantai 25, Citra melihat ke bawah. Mereka terlihat seperti semut kecil yang kebingungan. Citra menyesap teh hangatnya. Tidak ada rasa iba, hanya rasa lega yang luar biasa. Panas aspal trotoar mulai menembus sol sepatu Vina yang tipis. Keringat bercucuran membasahi blazer pinjaman yang ia pakai. Sekarang gimana, Mas? Tanya Vina, suaranya menuntut. Kita mau kemana? Pesen taksi online gih. Ke hotel dulu atau kemana kek? Aku nggak mau berdiri di sini kayak gembel. Fahmi merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan dompet kulitnya. Ia membuka isinya. Kosong. Hanya ada struk-struk ATM lama dan uang tunai 2 lembar Rp50.000. Rp100.000. Itu saja aset liquid yang ia miliki saat ini. Saldo aku 0, gumam Fahmi hampa. Citra benar-benar kosongin semuanya semalam. Apa? Vina melotot. Kartu kredit? ATM lain? Semua diblokir, Vina. Kamu nggak dengar tadi? Fahmi membentak. Stresnya memuncak. Mobil diambil. Rekening kosong. Kita nggak punya apa-apa. Bu Laras yang duduk di atas kantong sampah mulai meratap. Ya Allah, nasibku kok begini? Dulu hidup enak di apartemen, makan disiapin, sekarang luntang-lantung di jalan. Ini semua gara-gara perempuan sialan ini. Bu Laras menunjuk Vina dengan telunjuknya yang gemetar. Kok nyalahin aku? Vina tidak terima. Ibu yang nafsu banget pengen rumah di Pondok Indah. Ibu yang nyuruh Mas Fahmi malsuin tanda tangan. Kalau aku tahu Mas Fahmi sebego ini, aku juga nggak mau ikutan. Kurang ajar kamu. Bu Laras hendak menjambak rambut Vina, tapi Fahmi menengahi. Cukup. Jangan bikin malu di pinggir jalan, teriak Fahmi. Vina mundur selangkah. Ia menatap Fahmi dengan tatapan yang berubah total. Tatapan memuja yang biasa ia berikan kini berganti menjadi tatapan jijik dan perhitungan. Oke, kata Vina dingin.
Kalau kamu nggak punya duit, nggak punya mobil, dan sekarang jadi buronan polisi, buat apa aku sama kamu? Fahmi ternganga. Maksud kamu apa, Vin? Kita kan saling cinta? Katanya kita mau bangun masa depan bareng. Vina tertawa sinis, tawa yang menyakitkan hati. Cinta? Mas, sadar diri dong. Aku mau sama kamu karena aku pikir kamu kaya. Atau setidaknya istrimu kaya dan kamu bisa morotin dia. Kalau kamu miskin, ya sorry aja. Cicilan skincare aku siapa yang bayar? Cinta nggak bisa dimakan. Vina merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel, dan memesan ojek online. Kamu mau kemana? Tanya Fahmi putus asa, mencoba meraih tangan Vina. Vina menepisnya kasar. Pulang ke kosan. Dan jangan cari aku lagi. Hapus nomor aku. Aku nggak mau keseret kasus kamu. Bye. Sebuah motor ojek berhenti di depan mereka. Vina naik tanpa menoleh lagi, meninggalkan Fahmi dan Bularas yang terbengong-bengong di trotoar. Fahmi menatap kepergian Vina dengan hati hancur. Wanita yang demi dia ia rela mengkhianati istri sebaik Citra, ternyata hanya benalu yang melompat pergi saat inangnya mati. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Cerocos Bularas. Perempuan itu cuma mau hartamu. Cuma Citra yang tulus sama kamu. Harusnya kamu jangan sakiti Citra. Fahmi menoleh ke ibunya, matanya merah menahan amarah. Ibu yang dari dulu ngejelek-jelekin Citra, ibu yang bilang Citra pelit, ibu yang nyuruh aku cari istri lagi. Sekarang ibu mau cuci tangan? Mereka berdua bertengkar hebat di pinggir jalan, saling menyalahkan, sementara perut mereka mulai keroncongan. Terus sekarang kita gimana? Fahmi? Ibu lapar. Ibu mau minum obat? Rengek Bularas, kembali menjadi sosok ibu yang manja. Fahmi menatap uang 100.000 di tangannya. Kita naik angkot ke terminal. Kita pulang ke kampung, Bu. Ke rumah gubuk ibu yang bocor itu. Cuma itu tempat yang kita punya. Bularas menangis meraung-raung. Membayangkan harus kembali tidur di kasur kapuk yang keras dan mandi air sumur yang dingin setelah terbiasa dengan spring bed king cole dan water heater, adalah neraka baginya. Tapi mereka tidak punya pilihan. Realita telah menggigit mereka dengan taring yang tajam. 2 hari kemudian. Kantor Hukum Teguh O Partners. Citra duduk di kursi kulit di ruangan Pak Teguh yang dingin dan beraroma kopi. Ia terlihat jauh lebih segar. Lingkaran hitam di bawah matanya sudah hilang. Ia mengenakan gaun terusan berwarna biru laut yang elegan. Jadi, ini berkas laporannya sudah lengkap. Mbak Citra, Pak Teguh menyodorkan map tebal. Kita kenakan pasal berlapis. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, ancaman 6 tahun. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, ancaman 4 tahun. Dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Citra membaca berkas itu dengan teliti. Dan soal gugatan cerai. Sudah didaftarkan pagi ini ke pengadilan agama. Karena ada unsur pidana dan bukti perselingkuhan yang valid, rekaman CCTV, prosesnya bisa lebih cepat. Hak asuh anak tidak ada masalah karena belum ada anak. Harta Gonogini juga aman karena kita punya perjanjian pranikah dan bukti bahwa apartemen adalah harta bawaan. Citra mengangguk puas. Terima kasih, Pak Teguh. Lakukan yang terbaik. Saya tidak mau mediasi. Saya mau mereka dihukum seadil-adilnya. Mbak yakin tidak mau mencabut laporan pidananya? Biasanya dalam kasus rumah tangga, istri sering luluh kalau suami memohon. Tanya Pak Teguh hati-hati, memastikan kliennya tidak berubah pikiran di tengah jalan. Citra menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Kalau dia cuma selingkuh, mungkin saya cuma ceraikan, Pak. Tapi dia mencoba menjual rumah warisan ayah saya. Dia mencoba membuat saya gelandangan. Itu bukan kesalahan, itu kejahatan yang terencana. Tidak ada ampun untuk pengkhianatan sekeji itu. Siang harinya, di sebuah rumah petak kumuh di pinggiran kota, tempat Fahmi dan ibunya sementara mengontrak karena malu pulang ke kampung langsung, sebuah mobil patroli polisi berhenti. Tetangga-tetangga kontrakan keluar menonton. 2 orang polisi berseragam, mengetuk pintu yang catnya sudah mengelupas. Fahmi membuka pintu dengan wajah kusut. Ia baru bangun tidur, mengenakan kaos singlet yang bolong. Saudara Fahmi,
Tanya polisi itu tegas. Iya, Pak. Fahmi gemetar. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ini surat panggilannya. Anda dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan percobaan penggelapan. Silakan ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Bu Laras muncul dari belakang, histeris. Pak, anak saya orang baik. Jangan dibawa, Pak. Ini pasti salah paham. Silakan jelaskan di kantor, Bu. Saudara Fahmi, kooperatif atau kami borgol? Fahmi lemas. Ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Ia tidak punya koneksi. Ia sendirian menghadapi mesin hukum yang sedang bekerja melindasnya. Ia menyerahkan tangannya. Saat Fahmi digiring masuk ke mobil polisi, ia melihat ke langit. Ia teringat wajah Citra. Dulu, wajah itu selalu tersenyum menyambutnya pulang, menyediakan kopi, memijat kakinya. Sekarang, wajah itu yang mengirimnya ke balik jeruji besi. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Dan harganya sangat mahal. 1 bulan kemudian, Fahmi mendapatkan penangguhan penahanan sementara karena jaminan dari pamannya di kampung, yang harus menggadaikan sawah. Namun statusnya sudah menjadi tersangka dan wajib lapor. Wajahnya kurus, matanya cekung, rambutnya mulai memutih karena stres. Ia nekat datang ke gedung perkantoran tempat Citra bekerja. Ia tidak bisa masuk ke lobi atas karena kartu aksesnya sudah dicabut. Ia menunggu di trotoar depan gedung, di bawah panas terik, seperti pengemis yang menunggu belas kasihan. Pukul 17. Karyawan mulai berhamburan keluar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam keluar dari basement. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Fahmi mengenali mobil itu. Citra. Citra. Fahmi berlari mengejar mobil itu, mengetuk-ngetuk kaca jendelanya. Citra, tolong berhenti. Ini aku, Mas Fahmi. Mobil itu berhenti sejenak sebelum bergabung dengan lalu lintas utama. Kaca jendela turun perlahan. Citra duduk di dalam, memangku tablet kerjanya. Ia menatap Fahmi dari balik kacamata hitamnya. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya tatapan datar seperti melihat orang asing yang mengganggu. Citra. Fahmi terengah-engah, tangannya memegang pintu mobil. Air matanya menetes, bercampur debu jalanan. Maafin aku, Citra. Aku salah. Aku hilaf. Sumpah, aku nyesel banget. Vina udah ninggalin aku. Ibu sakit-sakitan di kontrakan. Aku nggak punya kerjaan. Tolong cabut laporannya, Yang. Tolong demi cinta kita dulu. Citra melepaskan kacamata hitamnya. Ia menatap mata Fahmi lekat-lekat. Cinta kita sudah mati saat kamu bilang, istrimu yang bodoh, di rekaman itu, Mas. Ingat? Fahmi terisak. Aku cuma emosi, aku dipengaruhi setan. Jangan salahkan setan atas keserakahanmu sendiri, potong Citra dingin. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari tasnya dan menyodorkannya lewat jendela. Apa ini? Tanya Fahmi gemetar. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Kamu lupa? Kamu kerja di anak perusahaan ayahku. Komisaris sudah rapat, dan kami tidak mempekerjakan karyawan yang terlibat kasus pidana penipuan. Pesangonmu 0 karena kamu dipecat secara tidak hormat. Fahmi menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Harapan terakhirnya untuk punya penghasilan musnah. Satu lagi, tambah Citra. Sidang cerai putusan minggu depan. Jangan lupa datang kalau mau ambil sisa barangmu, kalau masih ada yang belum dibakar Pak Danu. Selamat tinggal, Fahmi. Nikmati hidup yang kamu pilih sendiri. Kaca jendela naik menutup perlahan, memisahkan dunia mereka. Dunia Citra yang sejuk, wangi, dan berkelas, dengan dunia Fahmi yang panas, bising, dan penuh debu. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Fahmi yang terduduk di trotoar, memeluk amplop pemecatannya, menangis sendirian di tengah keramaian Jakarta yang tidak peduli. 6 bulan berlalu. Suasana di penthouse lantai 25 itu sudah berubah total. Dinding yang dulu berwarna krem hangat kesukaan Fahmi, kini dicat ulang dengan warna putih bersih dan abu-abu modern. Sofa kulit tempat perselingkuhan itu terjadi sudah dibuang, diganti dengan sofa bludru biru navy yang mewah. Karpet, gorden, bahkan perabotan dapur,
semua baru. Citra melakukan pembersihan total. Ia tidak ingin ada satupun atom jejak Fahmi yang tertinggal di tempat perlindungannya. Pagi itu hari Minggu. Citra duduk di balkon yang luas, menikmati angin pagi yang segar. Di tangannya ada secangkir teh chamomile dan sebuah buku novel. Ponselnya bergetar di meja marmer. Pesan dari Pak Teguh. From, Pak Teguh, update info, Mbak Citra. Vonis hakim sudah keluar kemarin. Terdakwa Fahmi divonis 2 tahun penjara dipotong masa tahanan. Ibunya dikenakan hukuman percobaan dan wajib lapor di kampung. Vina lolos dari pidana karena kurang bukti keterlibatan langsung dalam pemalsuan, tapi saya dengar dia terlilit hutang pinjaman online dan dikejar-kejar debt collector. Citra membaca pesan itu dengan senyum tipis. Keadilan telah ditegakkan. Bukan dendam, tapi konsekuensi. Fahmi mendapatkan waktu 2 tahun di dalam sel untuk merenungi kebodohannya. Itu hukuman yang pantas. Citra meletakkan ponselnya. Ia tidak ingin membalas pesan itu sekarang. Ia ingin menikmati momen ini. Ia berdiri, berjalan ke pagar balkon, menatap langit biru. Udara terasa lebih ringan masuk ke paru-parunya. Selama bertahun-tahun menikah, ia merasa harus menjadi istri penurut, memaklumi kekurangan suami, menutupi aib mertua, bekerja keras sendirian demi menopang ego laki-laki yang tidak tahu diri. Beban itu kini hilang. Ia sendirian sekarang, tapi ia tidak merasa sepi. Ia merasa penuh. Ia memiliki karir yang cemerlang, aset yang aman, sahabat-sahabat yang mendukung, dan yang terpenting, ia memiliki kembali harga dirinya yang sempat terinjak-injak. Terdengar suara bel pintu. Citra berjalan membuka pintu. Di sana berdiri seorang kurir bunga, membawa buket mawar putih besar yang sangat indah. Paket untuk Ibu Citra, kata kurir itu ramah. Citra menerimanya bingung. Dari siapa? Ia mencari kartu ucapannya. Tuh, Citra, untuk wanita terkuat yang pernah saya kenal. Selamat atas kemerdekaannya. Kalau butuh teman ngopi yang gak akan jual apartemenmu, saya siap antre. Reno, rekan bisnis yang dulu kamu tolak demi Fahmi. Citra tertawa renyah. Tawa yang lepas, tawa yang bahagia. Ia mencium wangi mawar itu. Harum. Masa lalu sudah selesai. Sarapan terakhir. Itu memang pahit, tapi itu adalah obat yang menyembuhkan hidupnya. Sekarang, menu hidupnya adalah kebahagiaan, kesuksesan, dan ketenangan. Dan Citra siap melahapnya sampai habis. 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 Sampai habis.